tetap berusaha mengobati anak-anak. Dimanapun ada orang yang bilang di sana ada untuk berobat, terus ke dokter udah banyak dah perjalanan untuk mengobati anak-anak, sama sekali tidak ada perubahan. Distrofi otot, salah satu bentuk kelainan otot yang menyebabkan kelumpuhan pada penderitanya. Hal inilah yang diderita oleh Agus dan Winda. Kakak beradik ini diharuskan untuk menerima takdir yang diberikan Tuhan. Di tengah keterbatasan tersebut, Winda dan Agus bisa tetap berkarya, menjadi tulang punggung keluarga, serta berbagi kepada sesama. Darah seni yang diturunkan oleh almarhum ayah menjadikan Agus dan Winda seorang pelukis berbakat meski di tengah semua keterbatasannya. Tahun 2014 adalah tahun yang berat untuk keluarga Agus dan Winda, di mana saat itu sang ayah yang juga merupakan tulang punggung mereka meninggal karena sakit. Saat itulah Agus dan Winda mulai belajar menjadi pelukis profesional untuk membantu sang ibu yang harus bekerja sekaligus mengurus Agus dan Winda serta adik bungsu mereka yang saat itu masih kecil. Selain menjadi pelukis profesional, saat ini Winda juga disibukkan dengan menjadi seorang motivator. Sementara Agus, yang kondisi tubuhnya mulai melemah dan sudah tidak bisa melukis lagi, memutuskan untuk menulis buku motivasi. Saat ini sudah ada 3 buku yang dirilis oleh Agus. Di antaranya, Berjuang Menembus Kemelut Hidup, Mengusir Gelap dengan Cahaya, dan Jiwa-Jiwa Tangguh Berkarya. Di balik ketangguhan Agus dan Winda, ada sosok ibu yang bisa dengan kuat dan tabah mendampingi dan mengurus keduanya. Ibu Nikomang Warsiki, sosok wanita kuat di belakang keberhasilan Winda dan Agus dalam menjalani hidup. Seorang ibu yang dengan begitu sabarnya dapat menerima dan merawat anak-anak yang dititipkan Tuhan, walau harus mengalami perjuangan yang berkali-kali lipat lebih sulit dibanding dengan ibu-ibu dengan anak normal lainnya. Dulunya kan waktu masih kecil, Agus orangnya dia sehat. Umur 8 bulan udah mulai ada kelainan, sakit terus, panas, batuk, tidak pernah berhenti. Itu lama-kelamaan itulah jadinya dia semakin kurang baik gitu, duduknya kurang baik gitu. Pernah sih bisa ngesot, itu pernah dulu. Sebagai seorang ibu, dulu anaknya sehat, tiba-tiba begitu pasti aja sedih gitu kan. Kalau Winda dulu bisa jalan, 6 tahun ke atas itu hilang bisa jalannya. Karena anak-anak tidak sama sekali tidak bisa sekolah, bapaknya kerja jauh. Kadang-kadang dia 1 bulan baru pulang. Terus saya iseng-iseng ngajari anak-anak, belajarnya juga dari tanah. Dengan media terbatas, pensilnya juga pakai itu sapu lidi. Itu ngajari anak-anak, itu ngajari itu yang sukanya dia makan dulu, kayak buat kopi itu gimana, tulisan kopi gitu kan. Ini tulisan kopi gitu, buat burung gitu. Kalau yang terbang tuh itu burung, itu diajarin kayak gitu aja dulu. Terus lama-kelamaan dia semakin bisa.
saya juga berpindah-pindah tempat juga. Kata dokter disuruh nimbun di pantai dulu. Tempatnya juga jauh, tempat tinggalnya yang saya numpang itu jauh juga dari cari pantai itu. Saya harus gendong dua-duanya, itu harus bisa, itu tetap saya berusaha. Ibu Warsiki memberikan seluruh tenaga dan jiwa untuk anak-anaknya. Meskipun saat ini kesehatan beliau mulai menurun, dibantu anak bungsunya yang bernama Bunga, Ibu Warsiki dengan telaten merawat Agus dan Winda. Waktu itu Bunganya waktu itu masih kecil, baru 3,5 tahun. Anak-anak dua-duanya itu belum bisa kerja sama sekali. Tempat tinggal belum ada gitu waktu itu. Cuma cuma sekedar waktu itu tempat berteduh itu. Waktu itu ibu kebetulan diberikan kelebihan sama Idi Sayang Widi. Ibu istilahnya kalau di Bari itu ngiring ibu gitu. Ibu mengobati orang-orang sakit yang mau minta tolong apa gitu. Sebagai ibu merasa bangga, orang yang tidak berpendidikan kan, anggaplah tidak berpendidikan, cuma belajarnya cuma dengan media terbatas, ibu merasa bangga. Oh, anak-anak sekarang bagi ibu udah dianggap mandiri dia gitu kan, udah bisa membantu walaupun hanya sedikit itu, dia udah bisa membagi kebahagiaannya sama orang lain gitu. Cuma itu. Gimana ya nanti kalau kita ini anggaplah sebagai manusia, napas ini kan bukan kita yang punya gitu. Suatu waktu nanti pasti akan diambil. Ibu cuma bisa berdoa dan bisa sama Idi Sayang Widi. Mudah-mudahan nanti adiknya yang Bunga itu kalau udah besar nanti, biarlah saat itu barulah panggillah ibu itu cuma itu. Biar dia bisa mandiri. Toh juga nanti dia akan di sini gitu. Selain ketabahan dan semangat pantang menyerah, Ibu Warsiki juga mengajarkan berbagi pada Agus dan Winda. Meski mengalami kelumpuhan, beliau tetap ingin anak-anaknya bisa menolong sesama. Bisa bersyukur cuma itu. Kayak sekarang, sampai sekarang dia bisa jadi tulang punggung. Bisa juga membantu teman-temannya, disisihkan juga. Ibu juga bilang sama Agus sekarang kamu sudah bisa buat buku, udah bisa dipasarkan bukunya, nanti kamu jangan lupa bagilah kebahagiaanmu sama orang lain. Ibu selalu begitu. Dan sekarang dia juga mendirikan komunitas yang seperti sekarang ini. Ibu juga cuma bisanya jalan cuma sampai kecamatan yang bawa-bawa bantuan kayak itulah, pampers, alat-alat bayi gitu. Ibu juga bisa membantu sampai di kecamatan aja. Kalau yang lainnya punya dia teman-teman yang ada yang di luar-luar itu disuruh dah. Ya, ibu cuma bersyukur gitu aja. Dia kalau tabah tetap dia menyemangati teman-temannya yang sama seperti dia. Teman-teman yang seperti ibu mempunyai anak seperti ibu, kalau bisa jangan selalu bersedih, tetaplah semangat, tetap berjuang demi anak. Toh juga anak itu titipan. Siapa sih mau yang kayak seperti anak-anak yang tidak bisa berjalan? Cuma itu, sayangilah dia, ajarilah semampu ibu, rawatlah dia dengan baik. Sosok ibu adalah sumber kekuatan untuk Agus dan Winda. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha yang terbaik untuk membuat ibu mereka bahagia.
semoga apa yang saya kerjakan bisa cukup ya untuk memenuhi kebutuhan mama, untuk membahagiakan dia. Untuk membahagiakan ibu ya kami harus bekerja keras untuk mencari nafkah agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu, dan juga agar bisa menyekolahkan adik kami, karena dulu saya dan Winda sama sekali tidak pernah sekolah, jadi sekarang kami berusaha agar adik kami bisa bersekolah setinggi-tingginya. Dan ya seperti itulah, kami akan terus berjuang untuk adik dan ibu kami dengan apa yang bisa kami lakukan.